السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada pencipta kita yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, yang telah menghidupkan kita dan yang akan nanti mematikan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hidup sebentar, tidak lama, dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Maka sudah selayaknya kita mempersiapkan bekal, baik yang masih muda, apalagi yang sudah tua. Karena kembali kepada Allah itu pasti. Kembali kepada Allah itu pasti. Yaitu adanya kematian, lalu kita masuk ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Dan di alam akhiratlah seseorang yang nanti akan mendapatkan balasan kebaikan atau balasan keburukan. Maka kita semuanya ya, kaum muslimin, ya kita berlomba-lomba, kita berjuang, dan kita berkorban dengan capek letih lelahnya kita selama hidup di dunia untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan husnul khatimah, untuk mendapatkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan selama hidup, dan kita tentunya meyakini ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat yang pertama kali adalah kehidupan alam kubur. Jadi manusia tidak mati begitu saja, lalu selesai urusan, tetapi mereka akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Setelah mati, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka jasad mereka dikubur, di kuburan, dan lama-lama jasad tersebut akan hancur. Dan kemudian pada saat dicabut nyawanya, ruhnya otomatis ya berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur. Di sana semua manusia yang sudah mati akan mendapatkan salah satu dari kondisi yang ada. Bisa jadi mereka mendapatkan nikmat kubur atau mungkin siksa kubur ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan di sanalah di alam kubur mereka akan begitu lama ya merasakan nikmat kubur yang luar biasa, atau mendapatkan siksa kubur yang sangat luar biasa, na'udzubillah, sampai dibangkitkan mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan fokus kepada pembahasan kita tentang 50 sebab, ya, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Kita pasti semua ingin mendapatkan nikmat kubur, tetapi nikmat kubur bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah didapatkan begitu saja. Tentunya butuh kepada iman, butuh kepada ilmu, butuh kepada amal. Ya, iman, ilmu, dan amal saleh. Dan ini hanya bisa didapatkan, yaitu nikmat kubur ini, yaitu bagi orang-orang yang memang mereka bersungguh-sungguh, mereka berjuang, ya, mereka bersemangat, mereka menghabiskan hidupnya untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Dan mereka tidak lalai dengan dunia, mereka tidak terperdaya dengan dunia, dan mereka tidak tertipu dengan dunia. Dunia kecil dalam pandangan mereka, meskipun mereka butuh kepada dunia, dan mereka menikmati hidup di dunia, tetapi dunia tidak ada di hatinya. Karena mereka tahu dunia bukan segala-galanya. Dunia hanya seperti seorang musafir yang sebentar ya, kemudian akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan.
Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita sudah pernah membahas tema ini selama beberapa kali pertemuan ya. Ada buku rujukan kita yaitu 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya sampai sebab yang ke-15. Kenapa seseorang terhindar dari siksa kubur dengan izin Allah. Ya, sampai sebab yang ke-15. Berarti hari ini insya Allah kita akan masuk kepada sebab yang ke-16 dan 17. Marilah sama-sama kita pahami tema ini, tema yang sangat penting. Dan seluruh kaum muslimin wajib untuk mengetahuinya. Karena kita ingin selamat. Karena kita ingin mendapatkan keberuntungan. Karena kita ingin dijaga oleh Allah. Karena kita ingin mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan rahmat Allah, ya, baik di dunia bahkan sampai ke akhirat nanti. Jangan sampai muslim tidak tahu bagaimana caranya agar mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Karena Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazil al-akhir. Kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Alam akhirat yang sangat panjang dengan fase-fase yang harus kita lalui, ya, tahapan-tahapannya. Tetapi ternyata Nabi SAW bersabda, kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Begitu dicabut nyawa oleh malaikatul maut, berpindahlah seseorang itu ke alam akhirat. Baik dia kafir, munafik, atau mukmin. Semua manusia pindah ke alam akhirat. Ya, dan di sanalah ya seseorang itu akan mendapatkan balasan. Jadi kubur itu merupakan tempat yang pertama kali dari kehidupan alam akhirat, kata Nabi SAW. Dan ternyata Nabi melanjutkan, barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan mudah melalui tahapan-tahapan kehidupan alam akhirat berikutnya. Karena dia selamat di alam kuburnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, berarti dia mendapatkan siksa. Na'udzubillah. Maka dia akan berat dan sulit untuk mendapatkan ya kemudahan-kemudahan fase-fase kehidupan akhirat berikutnya, dan peluang bagi orang tersebut sangat besar untuk mendapatkan siksa, yaitu siksa neraka. Na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik jamaah sekalian, bagi yang sudah memiliki bukunya, silakan buka di halaman 51. Ya, di halaman 51 pada sebab yang ke-16 dan 17. Kenapa seseorang itu terhindar dari siksa kubur? Ternyata Nabi SAW menyebutkan ya, yaitu dalam kondisi bersuci ketika sholat. Ketika sholat, dia dalam kondisi berwudu, dalam kondisi bersuci, dan wudunya benar. Ya, berwudunya dengan cara wudu yang benar. Ketika akan sholat, wudu ini diwajibkan ya, dan bahkan kalau seseorang tidak berwudu tentu tidak sah sholatnya, ya. Dan ini merupakan syarat sahnya sholat. Ya, kalau kita tidak berwudu tentu sholatnya tidak sah. Maka kita harus berwudu dan wudunya harus benar. Kita harus memahami bagaimana sifat wudu Nabi SAW. Dari awal ya kita berniat. Niat itu di hati, bukan dengan ucapan lisan. Niat itu artinya qasdun. An-niyah, niat itu artinya qasdun, yaitu tujuan atau maksud atau keinginan. Itulah definisi dari niat. Di hati kita sudah ada niat untuk melakukan wudu karena Allah. Lalu kemudian kita membaca bismillah. Setelah itu kita mencuci kedua tangan, ya, dan seterusnya sampai selesai. Cara wudhu yang benar mesti kita pahami dan kita amalkan setiap hari dengan cara yang benar. Kalau seseorang tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Atau mungkin dia berwudhu, tapi wudhunya asal-asalan. Wudhunya tidak sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Ya, anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh ternyata tidak dibasuh. Atau mungkin dibasuh ternyata tidak bagus basuhannya. Masih ada beberapa anggota tubuh yang tidak terkena air. Nah, ini berbahaya sekali. Karena main-main, sembarangan, bersenda gurau, tidak serius, tidak fokus, tidak belajar bagaimana cara berwudu yang benar. Ya, setiap muslim wajib hukumnya untuk mempelajari masalah
berwudu yang benar. Dan tidak sulit. Hanya beberapa waktu saja selesai. Kita tinggal baca, tinggal lihat gambarnya, lihat videonya. Bagaimana contoh-contoh yang benar, ya, cara wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, tapi kenyataannya begitulah jamaah sekalian. Banyak sekali ternyata kaum muslimin yang tidak berwudu dengan cara yang benar. Sehingga wudunya dianggap tidak sah, ya, dan akhirnya berdampak kepada hukuman dari Allah. Dia disiksa karena Allah tidak berkehendak untuk memberikan ampunan kepadanya. Dia diazab dengan azab kubur. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan pun tidak sah. Wudu tidak sah, berdampak salat pun tidak sah. Dan dia sembarangan, tidak ada niat untuk belajar. Tidak ada niat dan keinginan, ada perjuangan, ada usaha untuk bisa mengetahui cara beribadah dengan benar. Dengan contoh, tuntunan, dalil, dan keterangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat di sini di bukunya ya, kondisi seseorang yang di dunia pada waktu itu, ya, ternyata dia tidak berwudu dengan wudu yang benar. Kalau kita katakan seseorang itu tidak berwudu sama sekali, sepertinya kecil kemungkinan ya. Semua kaum muslimin tahu bahwa salat itu wajib dengan wudu, tidak bisa ditinggalkan. Sepertinya semua orang tahu. Tetapi barangkali yang kita bahas di sini ya, yang menyebabkan orang itu mendapatkan siksa kubur, mungkin mereka berwudu tapi wudunya tidak benar. Dia wudunya tidak benar, sehingga wudunya tidak sah. Ya, atau mungkin sudah batal wudunya dan tidak diulangi kembali. Ya, tidak diperbarui lagi. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak batal wudunya, padahal tidak, sudah batal. Dan dia tidak ingin untuk berwudu kembali. Ya, mungkin seperti itu, sehingga akibatnya dia mendapatkan siksa kubur. Mari kita baca hadisnya ya. Umira bi'abdin min ibadillah ayyutrawa fi qabrihi mi'ata jaldatin. Ya, akan diperintahkan terhadap seorang hamba dari hamba-hamba Allah untuk dicambuk di dalam kuburnya dengan 100 kali cambukan. Ya, Nabi menjelaskan demikian. Ada seseorang hamba yang dia itu dicambuk dengan 100 kali cambukan. Di mana terjadinya? Di dalam kuburnya, di alam kubur, bukan di kuburan ya, tapi di alam kubur. Dengan 100 kali cambukan. Berarti kita bisa mengetahui ini salah satu bentuk siksa kubur. Karena kita lihat di hadis-hadis, ada yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasul menjelaskan ada orang dibakar dengan api. Ya, ada juga orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Ada juga orang yang payudaranya dicabik-cabik dan digigit oleh ular. Ada juga orang yang mendapatkan himpitan kubur yang meremukkan tulang rusuknya dan lain-lain. Berbeda satu dengan yang lain dalam siksa kubur tergantung dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Nah, di sini ternyata ada bentuk siksa kubur, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Dan ini bukan terjadi di dunia. Kalau kita tahu di dunia, dosa apa sih? Sehingga seseorang itu mendapatkan 100 kali cambukan, yaitu dosa zina. Ya, seseorang yang berzina dan dia belum pernah menikah sama sekali, dia masih bujangan dan seorang gadis, ya, dia berzina, belum pernah berkeluarga. Nah, hukumannya adalah, ya, orang itu akan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau belum pernah berumah tangga, ya, belum pernah menikah. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, maka tegak hukum atasnya, yaitu dirajam ya sampai mati, dilempari batu sampai mati. Nah, dicambuk 100 kali karena perbuatan zina, itu hukuman di dunia, lalu diasingkan selama 1 tahun. Ternyata juga ada hukuman cambuk yang terjadi di alam kubur dan jumlahnya pun 100 kali. Tetapi yang melakukannya berbeda. Yang di dunia yang melakukan adalah manusia. Manusia mencambuk manusia, jumlahnya sama 100 kali. Tapi di akhirat bukan lagi manusia yang bertugas. Dan ini terjadi di alam kubur. Tentunya yang bertugas adalah para malaikat. Ya, para malaikat yang mencambuk manusia tersebut sebanyak 100 kali cambukan. Nah, kemudian
Nabi SAW melanjutkan bahwa hamba tersebut ya terus meminta dan berdoa agar diringankan hukuman yang dia terima. Dia meminta kepada Allah agar diringankan hukuman baginya. Ini bisa saja terjadi Allah meringankan siksaannya atau Allah tidak meringankan siksaan seorang hamba. Meskipun dia meminta-minta, berdoa kepada Allah di alam kuburnya. Ya. Tapi ini terjadi, ternyata dia terus meminta, terus dia berdoa ya agar diringankan hukuman yang dia terima sehingga hukumannya pun menjadi 1 kali cambukan saja. Ya, subhanallah. Awalnya 100, kemudian menjadi 1 kali cambukan. Dengan sebab, karena dia meminta terus, berdoa terus, memohon terus kepada Allah agar diringankan siksa yang dia dapatkan. Kemudian, ketika menjadi 1 kali cambukan, maka kemudian kuburnya pun dipenuhi dengan api. Ya. Setelah menjadi 1 kali cambukan, maka kemudian kuburnya pun dipenuhi dengan api, lalu dia diangkat ke atas dan dia pun berkata, apa sebab kalian mencambukku? Dengan sebab apa aku mendapatkan siksa seperti ini? Kenapa kalian mencambukku? Dia merasa heran dengan apa yang dia dapatkan. Ya, dengan dosa yang dia kerjakan, dia lupa, mungkin lalai, atau mungkin tidak tahu dengan sebab apa sih sehingga saya mendapatkan cambukan seperti ini. Maka dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya engkau telah melakukan sholat tanpa bersuci. Nah, di sini ternyata jawabannya. Sesungguhnya engkau telah sholat, bukan tidak sholat ini. Orang ini sholat. Bukan dia disiksa akibat tidak sholat, tetapi dia sholat, tapi tanpa bersuci. Apakah mungkin seorang muslim sholat tanpa bersuci? Ya bisa jadi. Mungkin dia main-main saja, ya, mempermainkan agama, atau mungkin dianggap sholatnya tanpa bersuci karena tadi dia berwudu, tapi wudunya sembarangan. Sehingga dianggap tanpa berwudu. Dia sholat, tapi wudunya sembarangan. Sehingga dianggap seakan-akan dia tidak berwudu. Nah, seperti itu. Jadi kurang perhatian, kurang kepedulian ya dengan masalah wudu ini. Bisa jadi dianggap pun dia tidak berwudu, padahal dia berwudu. Mungkin bisa seperti itu, atau mungkin memang tidak berwudu sama sekali. Ini penyebab pertama. Yang kedua, engkau pun pernah berjalan melewati orang yang sedang dizolimi. Ada orang yang sedang dizolimi, tetapi engkau tidak memberikan pertolongan kepadanya. Engkau mampu untuk memberikan bantuan kepadanya, dia sedang dizolimi, tapi kamu diamkan saja. Sedangkan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatan, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, di sini kita akan lihat bagaimana bentuk siksa kubur yang Rasul jelaskan ya, sangat menakutkan dan mengerikan. Tentunya kita tidak ingin mendapatkan siksa seperti ini, berarti kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita berwudu, tapi wudunya ternyata dianggap tidak sah oleh syariat. Ya. Meskipun mungkin kita sudah belajar, sudah pernah mengetahui, sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, tetapi yang penting bukan itu saja, tapi bagaimana dalam mengamalkannya. Islam ini yang penting bagaimana mengamalkan. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mengamalkan ilmu. Ilmu hanya sarana. Ya, kita memiliki ilmu yang sangat banyak sekali. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan akhir adalah mengamalkan ilmu. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun bacaan yang kita ketahui, tetapi kalau tidak diamalkan dengan benar, na'udzubillah min dzalik, bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan hukuman dari Allah. Ya. Maka berhati-hatilah, belajarlah dengan benar ya cara berwudu yang sesuai sunnah dari awal sampai akhir, baik perkara yang wajibnya maupun perkara yang sunnahnya. Ya, ada perkara-perkara yang memang tidak boleh kita tinggalkan dalam berwudu. Tapi ada juga perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Nah, ini fleksibel ya, tapi tentunya kita harus berusahalah mengerjakan semuanya, yang wajib maupun yang sunnah.
agar sempurna wudhu kita sehingga bermanfaat. Karena wudhu itu yang benar, maka bisa menggugurkan dosa-dosa. Wudhu yang benar bisa mengangkat derajat seorang hamba. Wudhu yang benar mengakibatkan orang tersebut akan dijaga oleh malaikat. Misalnya ketika dia akan tidur, dia berwudhu terlebih dahulu, lalu membaca doa sebelum tidur. Disebutkan di hadis bahwa dia akan dijaga oleh malaikat sampai pagi. Ya, setan begitu sulit untuk menggodanya. Banyak sekali manfaat-manfaat berwudu ini, dan wudu bukan hanya untuk sholat, ya, tapi juga untuk hal-hal yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun yang wajib ketika sholat dan ketika tawaf, mengelilingi Ka'bah, ya, itu yang wajib dengan wudu terlebih dahulu, ketika sholat maupun ketika tawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah. Adapun yang lain sifatnya sunnah banyak sekali, ya. Apakah ingin membaca Al-Quran, apakah ingin tidur terlebih dahulu, ya, mungkin setelah jima ingin mengulangi jima, dan lain-lain. Banyak sekali disunnahkan kita untuk berwudu. Artinya dalam kehidupan kita di dunia, sampai mati, kita tidak pernah lepas dari wudu. Banyak ibadah yang kita bisa lakukan dengan cara berwudu terlebih dahulu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Dan ini merupakan sesuatu sebab yang bisa mengundang cintanya Allah kepada seorang hamba, mendapatkan pahala yang besar, ya, subhanallah, dan manfaat-manfaat yang lain. Nah, kita lanjutkan di sini di halaman 52. Disebutkan bahwa di antara salah satu siksaan yang ditampakkan kepada sebagian manusia terhadap orang yang melakukan sholat dengan tidak bersuci, ya, contoh yang lain adalah sebuah kisah yang diungkapkan oleh Amr bin Dinar rahimahullah. Jadi tadi hadis yang kita ungkapkan itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya kita bacakan tadi. Sekarang kisah ini insya Allah kisah yang sahih, ya, bukan dongeng, bukan fiktif, bukan hasil rekayasa manusia atau sinetron sandiwara. Ya, tetapi kisah yang nyata yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para ulama mendengarkan langsung banyak sekali kisah-kisah yang mereka catat di kitab mereka tentang sesuatu yang berkaitan tentang siksa kubur. Atau mungkin mereka mendengarkan dari orang lain. Orang itu pernah melihat atau mendengar sesuatu yang berkaitan tentang siksa kubur. Ya, di antaranya kisah ini kita sampaikan juga. Kisah ini tercantum dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kisah ini juga disebutkan dalam kitab Al-Qubur yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, dan juga kisah ini disebutkan dalam kitab Ahwal Al-Qubur yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan lain-lain. Jadi para ulama banyak menukil kisah ini. Seperti apa kisahnya? Yaitu pernah suatu hari seorang penduduk Madinah ditinggal mati oleh saudaranya. Ya. Dia mengurus mayit tersebut dan membawanya ke kuburan. Jadi yang meninggal ini saudaranya yang perempuan. Maka saudaranya yang laki-laki mengurus pengurusan jenazahnya, ya, tentunya dimandikan oleh sesama perempuan, ya, tidak boleh, ya, dimandikan oleh laki-laki, kecuali kalau itu suaminya sendiri. Perhatikan jamaah sekalian, ini kita bicara juga berkaitan dengan fikih, ya, bagaimana pengurusan jenazah. Karena di sini disebutkan seseorang ini mengurus jenazah saudarinya yang perempuan, bukan berarti dia memandikan atau mengkafaninya, tidak boleh. Karena seorang wanita yang meninggal dunia, maka dia pun diurus oleh sesama wanita. Ya, laki-laki nanti cukup dia mensolatkan jenazah tersebut dan menguburkan jenazah wanita. Ya, karena saya khawatir nanti ada yang salah paham, ternyata dipahami bahwa ini dilakukan oleh saudara laki-lakinya, mengurus jenazah saudari perempuannya. Itu nggak boleh, ya. Yang perempuan diurus jenazahnya oleh perempuan, yang laki-laki diurus jenazahnya oleh sesama laki-laki. Kecuali seorang laki-laki diurus jenazahnya oleh istrinya. Istrinya ikut campur di situ, ikut nimbrung untuk mengurus jenazah suaminya. Atau mungkin seorang wanita, seorang istri yang meninggal dunia,
kemudian dimandikan, dikafani juga oleh suaminya, maka itu diperbolehkan. Nah, ceritanya adalah setelah dimandikan, kemudian dikafani, dan setelah itu disolatkan, ya, kemudian dikuburkan. Ketika si mayit ini telah dikubur, selesai proses penguburan, dan saudara laki-lakinya itu kembali ke keluarganya. Kemudian dia lupa, ada sebuah bungkusan yang dia bawa ke dalam kuburan, dan tertinggal, tidak sengaja dia, tertinggal, ada bungkusan yang tertinggal di kuburan tersebut ketika dia menguburkan jenazah saudari perempuannya. Lalu dia pun meminta tolong kepada temannya untuk datang ke kuburan. Karena di bungkusan mungkin bernilai kali ya, berharga, dan dia tidak sengaja jatuh di situ ketika menguburkan jenazah saudari perempuannya. Maka dia minta tolong kepada temannya untuk kembali ke kuburan dan menggali kuburan tersebut, ya, agar bisa mendapatkan bungkusannya yang terjatuh tadi. Kemudian dia mendapatkan bungkusan yang dia cari. Setelah digali lagi, dapatlah bungkusan itu, ya. Kemudian dia berkata kepada temannya, berpalinglah, sehingga aku dapat melihat sedang apa saudariku. Dia ingin melihat, apa sih yang terjadi? Ini belum lama ya, baru saja selesai dikuburkan, kemudian dia pulang ke rumah, dia baru ingat ada bungkusan yang tertinggal, kemudian dia kembali lagi ke kuburan, jadi belum terlalu lama ini. Dan dia setelah itu menggali dan dapat bungkusannya, kemudian dia ingin melihat, apa sih, apakah ada perubahan atau gimana misalnya, jenazah yang baru saja ditinggalkan tadi. Maka diminta kepada temannya untuk berpaling, agar dia saja sendiri yang melihat jenazah saudari perempuannya. Lalu dia pun mengangkat kayu penghalang. Dia mengangkat kayu penghalang yang ada di atas lahat. Dan kita tahu, bagi ikhwan, ya tentunya insya Allah paham ya, mungkin akhwat karena tidak pernah menyaksikan langsung, mungkin belum tahu. Atau mungkin bisa lihat di YouTube, mungkin ada kali ya. Karena wanita tidak disyariatkan untuk mengantarkan mayit ke kuburan. Ya, nah kita sekalian bahas fikih di sini. Wanita tidak disyariatkan untuk mengantarkan mayit ke kuburan. Ya, tapi laki-laki yang mengantar. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya melarang para wanita untuk mengantarkan mayit ke kuburan. Ya, sebagian ulama mengatakan larangan ini bernilai haram, sebagian ulama mengatakan larangan ini bernilai makruh. Tetapi yang lebih tepat adalah, insya Allah yang lebih kuat adalah terlarang dan diharamkan. Ya, wanita untuk mengantarkan mayit ke kuburan. Kenapa? Karena memang yang pertama, wanita itu umumnya baper ya. Umumnya mereka itu agak susah untuk mengendalikan perasaan mereka. Dan mungkin bisa jadi yang meninggal adalah orang tuanya, suaminya, atau anaknya, sehingga dikhawatirkan mereka berlebihan dalam kesedihan. Bisa jadi mereka meratap, menjerit, meraung, teriak histeris. Ya, ketika mereka ada di liang lahat itu atau di sekitar liang lahat, melihat sesuatu yang dia lihat dari orang yang dia cintai. Dan itu banyak terjadi. Dan Rasul ingin menutup pintu itu, jangan sampai terjadi pelanggaran ya dari seorang wanita. Yang kedua, apa hikmahnya seorang wanita itu dilarang untuk mengantarkan mayit ke kuburan ya? Hikmah yang kedua adalah kita tahu tempat liang lahat itu sangat kecil. Ya, sedangkan yang ada di situ laki-laki yang jumlahnya cukup banyak. Dan ketika ada wanita di situ bisa jadi menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah karena bercampur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Nah, ini bisa berbahaya ya, tanpa ada hijab. Tidak ada tabir pemisah di situ. Maka Rasul ingin ada tindakan preventif, ya bagaimana caranya supaya tidak terjadi dosa dan kemaksiatan. Makanya Rasul melarang para wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Tapi mereka boleh untuk ziarah kubur. Ziarah kuburnya boleh. Tapi untuk mengantarkannya mayatnya tidak. Ya, demikian ya. Nah, kita kembali kepada cerita tadi bahwa saudara laki-lakinya ini ingin melihat, maka dia mengangkat kayu penghalang. Karena memang ketika kita sudah masukkan
mayit ke dalam kuburan, lalu kita hadapkan jenazah tersebut ke Ka'bah atau ke kiblat. Ya, kita miringkan ke arah kanan. Ya, insya Allah ada yang sudah paham ya. Mayit diturunkan dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan disunnahkan dari arah kaki. Disunnahkan menurunkan mayit itu dari arah kaki. Dan banyak kaum muslimin yang memberikannya dari arah kiri maupun dari arah kanan. Padahal sunnahnya, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, disunnahkan itu, dianjurkan, karena ini terjadi di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, diriwayatkan bahwa mayat itu diserah terimakan kepada orang yang sedang berada di liang lahat, diserah terimakan, dan itu datangnya dari arah kaki. Dari arah kaki mayit. Artinya dari arah kaki di liang lahat itu. Ya, serah terima sedikit demi sedikit, ya, estafet, terus estafet, akhirnya sampailah ke orang di paling ujung yang ada di liang lahat. Nah, ini sekalian kita bahas ya, karena bisa jadi belum ada yang tahu, karena biasa kita lihat itu dari kiri maupun dari kanan. Kalau sunnahnya itu dari arah kaki, diserah terimakan kepada orang yang sudah berada di liang lahat. Nah, setelah itu kita turunkan membaca bacaan Bismillah wa ala millati Rasulillah, lalu mayat tersebut dihadapkan ke arah kiblat, kita miringkan badannya, dan kita berikan gumpalan-gumpalan tanah di belakangnya supaya mayat tersebut tidak kembali dalam posisi terlentang. Nah, setelah itu selesai ya, maka ditutuplah dengan kayu. Ya, kita tradisinya begitu ya, dengan ditutup dengan kayu penghalang ini, sehingga setelah itu selesai ditutup, baru kita timbun dengan tanah. Nah, di sini saudara laki-lakinya ini mengangkat kayu penghalang tadi, mengangkat kayu penghalang yang ada di atas lahat, dan tiba-tiba dia mendapatkan api yang menyala-nyala di dalamnya. Tiba-tiba, ya, dia mendapatkan adanya api yang menyala-nyala di dalamnya. Subhanallah ya. Dan setelah itu langsung saja dia meratakan kuburan tersebut dan kembali kepada ibunya. Dia ketakutan sekali. Ya, padahal dia paling mungkin ya rindu atau mungkin sayang ya, atau ya seperti apalah di hatinya. Dia tidak menduga kalau begitu dia buka ya kayu penghalang itu, ternyata ada api yang menyala-nyala di dalamnya. Sangat kaget dia. Padahal pada waktu dia memasukkan jenazah saudari perempuannya itu, tidak terjadi sesuatu. Normal-normal saja, tidak ada api, tidak ada apa ya. Tapi pada waktu itu memang Allah berkehendak. Ini kisah nyata ya. Bukan fiktif, bukan dongeng. Pada waktu itu Allah memang berkehendak untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya agar manusia itu yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan yang namanya siksa kubur itu di alam kubur, bukan di kuburan. Bukan di kuburan. Tetapi terkadang ya, hukum asalnya siksa kubur terjadi di alam kubur, itu hukum asalnya. Tapi terkadang jika Allah berkehendak, Allah menampakkan apa yang dialami oleh penghuni kubur itu di kuburan mereka kepada sebagian manusia yang masih hidup. Terkadang ya, bukan senantiasa. Kalau kita bongkar kuburan-kuburan itu biasa-biasa saja. Seperti orang yang sedang tertidur ya, atau mungkin sudah tidak ada lagi, jenazah sudah habis. Ya, terkadang Allah ingin menampakkan adanya siksa kubur yang disaksikan oleh satu orang manusia atau sebagian manusia. Di mana terkadang peristiwa itu diceritakan oleh Nabi SAW atau para sahabat atau orang-orang setelahnya. Nah, di antaranya ini, kisah nyata ini. Ternyata saudara laki-laki itu melihat adanya api yang menyala-nyala di dalamnya. Maka setelah itu dia pun langsung meratakan kuburan tersebut dan kembali kepada ibunya. Dia bertanya kepadanya tentang keadaan saudarinya itu sebelum meninggal. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia mendapatkan seperti itu? Adanya api yang menyala-nyala. Dia perkirakan dengan kuat ini bisa jadi adalah siksa kubur. Memang sekali lagi saya ulang-ulang ya supaya tidak salah paham. Memang hukum asalnya siksa kubur di alam kubur, tapi terkadang ada orang yang mampu atau sebagian manusia yang bisa melihat atau mungkin mendengar
adanya orang yang sedang disiksa. Contohnya Nabi SAW. Beliau pernah ya dengan izin Allah menceritakan kepada para sahabatnya bahwa ada 2 penghuni kubur yang sedang disiksa. Sahabat yang lain tidak tahu, tapi Rasul mendengar ada 2 penghuni kubur yang sedang disiksa. Ya, dan anggapan mereka siksa yang diterima ini bukan dari dosa kecil, padahal itu dosa besar. Nah, anggapan mereka ini bukan dosa besar, maksud saya. Anggapan mereka bukan dosa besar. Ini dosa-dosa kecil biasa, padahal ini dosa besar, yaitu dosa ghibah dan dosa namimah, ya, atau mungkin karena mereka tidak bersih dari buang air kecilnya. Ya, demikian. Jadi singkatnya adalah dia bertanya kepada ibunya tentang perbuatan saudarinya itu, karena dia khawatirkan saudarinya ini melakukan perbuatan yang menyelisihi agama, sehingga dia mendapatkan kondisi seperti itu. Maka sang ibu pun menjawab bahwa dia pernah mengakhirkan sholat. Dia pernah mengakhirkan sholat sehingga keluar dari waktunya. Ya, mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Berarti sholatnya tidak sah. Ya, bisa kita pahami dia sengaja mengakhirkan sholat ya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin dia tertidur, mungkin dia lupa, ya, atau mungkin dia ingin menjamak sholatnya karena dia musafir. Itu nggak masalah ya. Tapi di sini dia mengakhirkan sholatnya bisa jadi tanpa sebab sehingga keluar dari waktunya baru sholat. Atau mungkin tidak sholat sama sekali, tapi di sini dikatakan dia sholat, tapi sudah keluar waktunya, dan aku kira pada waktu itu dia melakukan sholat tanpa berwudu. Mungkin terburu-buru kali. Tapi saya rasa orang yang bodoh pun tahu bahwa sholat itu mesti dikerjakan dengan berwudu. Ya, dikatakan di sini bahwa sholat yang dia kerjakan itu sampai keluar waktunya, dan dia melakukan sholat tanpa berwudu. Saya rasa mungkin dia berwudu ya. Tapi wudunya mungkin asal-asalan, mungkin wudunya salah, dan seterusnya. Karena kalau dikatakan tanpa berwudu sama sekali, saya rasa semua orang tahu, tanpa wudu itu tidak sah. Ya, mungkin begitu kali maksudnya ya, yaitu dia berwudu tapi tidak benar. Ya, atau seakan-akan tidak berwudu. Nah, ini pengakuan dari ibunya. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh saudari perempuannya, sehingga dia mendapatkan kondisi seperti itu. Dan yang lain juga, dia sering mendatangi pintu-pintu rumah tetangga. Si wanita ini, waktu hidupnya sering mendatangi pintu-pintu rumah tetangganya ketika mereka sedang tidur. Lalu dia menempelkan telinganya di pintu rumah tersebut dan menyebarkan pembicaraan yang dilakukan oleh pemilik rumah. Jadi ada dosa yang dilakukan di sini ya. Yaitu pertama dia sholat tanpa wudu, atau mungkin berwudu tapi tidak benar wudunya. Yang kedua, dia suka menempelkan telinganya di pintu rumah tetangganya, lalu mendengarkan pembicaraan, ya. Kemudian dia sebarkan pembicaraan yang dia dengar dari tetangganya tersebut. Nah, bisa jadi inilah yang menyebabkan, saya katakan bisa jadi, inilah yang menyebabkan dia mendapatkan kondisi seperti itu. Karena si saudaranya ini penasaran, apa sih yang dilakukan? Nah, sang ibu ketika ditanya seperti itu, ya mungkin dia tidak tahu dosa-dosa yang lain. Yang dia tahu ini yang pernah dia ketahui saudaramu itu, maksudnya anaknya sendiri, ya pernah melakukan perbuatan ini dan ini. Bisa jadi dengan sebab inilah dia mendapatkan kondisi seperti itu. Tiba-tiba dibuka kayu penghalangnya, ada api di situ yang sedang ya membakar jenazahnya, yang sedang membakar tubuhnya. Nah, demikian ini sekali lagi kisah yang insya Allah sahih disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Saya sertakan di sini maksudnya untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa orang yang dia itu sholat tanpa berwudu atau dengan berwudu tapi cara wudunya salah, asal-asalan, ternyata berdampak yang negatif. Dia bisa dengan sebab itu mendapatkan siksa kubur. Berarti gimana? Berarti kita wajib untuk berwudu dengan benar. Jangan sembarangan dan jangan menganggap kecil masalah ini. Berbahaya sekali. Sholatnya dikerjakan, bukan tidak sholat. Wudunya dikerjakan, bukan tidak wudu. Tapi wudunya salah mengakibatkan sholatnya tidak diterima. Ini orang sholat. Ini orang yang berwudu. Bagaimana kalau tidak sholat sama sekali? Bagaimana kalau tidak sholat? Ya, kita cerita di sini masalah dia sholat, cuman wudunya nggak benar. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak sholat sama sekali?
ya tentunya na'udzubillah, ya siksaan yang akan diterima lebih besar lagi. Ya, na'udzubillah. Dan dikatakan di sini bahwa sesungguhnya engkau pernah melakukan sholat tanpa bersuci. Sekali dia melakukan itu. Bukan terus-terusan. Sekali dia melakukan sholat tanpa bersuci. Sehingga mengakibatkan dia dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Lalu bagaimana kalau terus-terusan tidak sholat? Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi demikian ya, inilah yang mesti kita pahami di sebab yang ke-16 dan 17 sekaligus ya. Karena memang dalam satu hadis yang sama, yang di poin ke-16, ya sebab ke-16, sebab terhindar dari siksa kubur, kenapa? Karena dia sholatnya dalam kondisi bersuci, ya dengan benar wudhunya, ya dengan niatnya karena Allah, caranya sesuai sunnah. Ya kemudian sholatnya juga benar ya. Kemudian yang ke-17, sebab berikutnya adalah karena dia menolong orang yang terzolimi. Dia menolong orang yang terzolimi. Ya, kalau seandainya ada orang yang terzolimi, kemudian kita diamkan, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa merubahnya, untuk menolong orang yang sedang dizolimi, kita diamkan saja. Ini kan bukan saya, biarkan saja. Kita nggak peduli dengan orang lain yang sedang dizolimi. Kalau kita mampu, kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita diamkan, maka berdosa. Ternyata ini juga menjadi sebab. Hati-hati jamaah sekalian, kita mungkin pernah melakukannya ini. Kita tahu ada orang yang sedang dizolimi, lalu kita diam. Ya, bisa jadi perbuatan itu ada di teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin di grup-grup WhatsApp. Kita ada di situ, kita diamkan saja ada saudara kita yang sedang dizolimi. Mungkin dibongkar aibnya, mungkin difitnah, ya dan lain-lain ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu itu yang zalim ataupun yang terzolimi. Tolong saudara, bantu saudaramu yang zalim dan saudaramu yang terzolimi. Maka sahabat ya berkata, ya Rasulullah, aku menolongnya apabila dia orang yang terzolimi. Aku tolong dia. Lalu bagaimana kalau dia seorang yang zalim? Bagaimana cara aku menolongnya? Orang yang zalim kok ditolong? Kata Nabi SAW, engkau menghalanginya atau mencegahnya dari kezaliman. Maka demikian itu adalah cara untuk menolongnya. Menolong orang yang zalim. Artinya kita cegah, kita halangi dia, jangan sampai melakukan kezaliman. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, di halaman 53, ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa adanya perkara-perkara yang tersingkap pada sebagian manusia sehingga mereka dapat mendengar suara jeritan orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur mereka. Ya, ini perkataan beliau, terkadang adanya sebagian manusia yang bisa mendengar. Terkadang ya. Hukum asalnya tidak bisa mendengar. Tapi terkadang dengan izin Allah ada orang yang bisa mendengar suara jeritan-jeritan, lolongan-lolongan orang yang merasa kesakitan, yaitu orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur mereka. Ini bukan Nabi yang mendengar, tapi adanya orang lain dengan izin Allah. Atau mungkin mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, para penghuni kubur itu sedang diazab di dalam kubur mereka. Ya, yang melihat ini bukan sedang berada di alam kubur. Tapi mereka melihatnya di mana? Di kuburan. Nah, karena yang melihat ini belum mati. Dia masih hidup, tapi dia melihat adanya siksa kubur yang hukum asalnya ada di alam kubur, tapi terkadang terlihat di kuburan. Ya, dengan izin Allah ini semua terjadi. Dan kata beliau, hal tersebut tidak dapat dilakukan selamanya dalam setiap waktu. Bukan setiap waktu kita bisa merekayasa, kita bisa kita agendakan, bisa kita atur, tidak ya. Namun hanya dapat dirasakan pada waktu-waktu tertentu saja. Jika Allah berkehendak, sekali lagi. Jangan sampai kita nggak percaya dengan masalah ini, jamaah sekalian. Karena bisa jadi ada kaum muslimin yang tidak percaya. Kata-kata mereka, ya tidak mungkinlah kita bisa mendengar atau bisa melihat adanya siksa kubur di kuburan. Kita katakan memang tidak bisa. Secara umum tidak bisa. Tetapi kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Karena contoh-contohnya banyak.
Contoh-contohnya banyak yang pernah menyaksikan, yang pernah melihat, yang pernah mendengar. Coba baca kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Coba lihat di kitab Ahwalul Qubur yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan lain-lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan ya bahwa memang itu terjadi. Ternyata sekali ada orang yang melihatnya, tetapi itu sifatnya insidental. Sewaktu-waktu jika Allah berkehendak. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah mengatakan apabila Allah berkehendak maka Allah dapat memperlihatkan azab kubur kepada para hambanya di dunia. Banyak manusia yang telah menyaksikan dan mendengarkan suara orang-orang yang disiksa di dalam kubur mereka dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mereka diazab di dalam kuburnya. Jadi sama ini perkataan Imam Ibnu Qayyim dan gurunya yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya di Ahwal Qubur bahwa terkadang Allah memperlihatkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari para hambanya ini banyak hal seputar siksa atau nikmat kubur misalnya, ya seperti yang telah disebutkan di dalam banyak hadis. Sehingga mereka mendengarkan dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian kita nukil perkataan ulama kontemporer di zaman sekarang ini. Siapa mereka? Di antaranya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Al-Imam Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam ini ulama besar di Saudi Arabia. Beliau menjelaskan, sama seperti perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Rajab tadi. Dia mengatakan demikian. Ketika ditanya, bagaimana tentang kisah-kisah yang banyak di kitab-kitab para ulama terdahulu, tentang orang yang disiksa, dan siksaan tersebut ternyata terkadang dapat dilihat oleh orang yang masih hidup. Terkadang didengar oleh orang yang masih hidup. Nah, kata beliau, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ya dalam kitabnya Ahwalul Qubur telah menyebutkan beberapa perkara tentang masalah ini. Tentang masalah siksa kubur kata beliau. Kisah-kisah yang cukup banyak yang beliau dengar dari orang lain lalu beliau ceritakan. Ya, beliau ceritakan kembali. Nah, beliau menyebutkan beberapa azab yaitu Imam Ibnu Rajab ya menyebutkan beberapa azab yang telah menimpa penghuni kubur yang disebabkan oleh karena kemaksiatan mereka. Dosa apa sehingga mereka mendapatkan siksa kubur? Ya, dosa apa? Dia mendapatkan siksa kubur itu. Disebutkan juga dosanya apa? Ya, dosa apa yang menyebabkan karena memang inilah yang diketahui oleh manusia dalam perkiraan mereka. Ya, orang itu terlihat sedang dibakar, orang itu gosong jenazahnya, orang itu tiba-tiba begini, maka orang-orang yang masih hidup, ya tentunya mereka memperkirakan dengan kuat. Ya mungkin ini karena dosa ini, mungkin karena dosa ini, mungkin karena dosa ini. Karena itu yang mereka ketahui, yang sepertinya ya ini yang menyebabkan orang itu mendapatkan siksa kubur. Nah itu diceritakan oleh para ulama di kitab mereka. Dan kata Imam Abdul Aziz bin Baz, ya, dan hal tersebut bisa jadi terlihat. Beliau juga mengatakan demikian. Hal tersebut bisa jadi terlihat dikarenakan terkadang ada sebagian orang yang butuh untuk kembali menggali kubur. Nah ini kadang-kadang terlihat. Karena ada orang yang menggali kuburan ya ketika menguburkan mayit, ya, kemudian menggali kembali. Kenapa? Tertinggal sesuatu di dalamnya. Seperti kisah tadi, tertinggal adanya bungkusan. Sedangkan di sini Syekh bin Baz menyebutkan kadang-kadang mereka tertinggal skopnya atau bejananya atau linggisnya, ya namanya nggak sengaja dan ini bukan direkayasa. Tiba-tiba lupa dia, wah dalam tadi ada linggis, ya untuk menggali itu linggisnya tertinggal, skopnya tertinggal atau bejananya tertinggal, ya kata Syekh bin Baz sehingga akhirnya mereka menggali kembali. Ya, terpaksa. Dan ini boleh karena ini barang yang dibutuhkan ya. Bukan sengaja tapi memang terpaksa karena lupa tertinggal. Kata beliau diperbolehkan untuk menggali kuburan tersebut. Nah, setelah kubur tersebut mereka gali karena ada barang yang tertinggal. Nah, ini kata beliau
terkadang mereka mendapatkan mayit sedang diazab. Terkadang ya bahasa kata kepada beliau. Terkadang mereka melihat mayit sedang diazab. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Terkadang mereka mendapati api menyala-nyala di kubur mereka atau di leher mayit, ya. Atau terkadang skop tadi yang tertinggal telah berada di leher si mayit dalam kondisi menyala-nyala. Ini kata Syekh bin Baz. Terkadang, ya. Ini pernah terjadi juga di Saudi Arabia. Dan beliau juga mendengarkan berita-berita dari orang lain juga seperti itu. Ya. Dan ini kisah nyata. Dan beliau bukan hanya menceritakan kisah-kisah dari para ulama dalam kitab-kitab mereka saja, tapi beliau juga menceritakan kondisi yang pernah beliau dengar. Ya, kata beliau 40 tahun yang lalu saya pernah juga mendengar kisah seperti itu. Ada orang yang pernah mendengar atau pernah melihat langsung lalu menceritakan kepada Syekh bin Baz. Dan Syekh bin Baz mengatakan kalau memang itu engkau lihat, maka itu benar. Memang benar. Ya Allah terkadang berkehendak untuk menampakkan ya sebagian siksa kubur itu kepada manusia yang masih hidup untuk menumbuhkan rasa takut kepada orang yang masih hidup. Ya makanya kata beliau di sini ya terkadang mereka tertinggal skopnya, mungkin linggisnya atau bejananya lalu mereka gali kembali. Nah, kemudian mereka lihat ternyata ada api yang menyala-nyala yang sedang membakar jenazah mayit tersebut. Dari mana nih api? Atau mungkin berada di leher mayit. Atau terkadang skop tadi yang tertinggal telah berada di lehernya si mayit dalam kondisi yang menyala-nyala. Dan juga berbagai macam kejadian lainnya kata beliau sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan yang bisa disimpulkan dari semua ini adalah bahwa terkadang Allah menampakkan kepada manusia sebagian azab yang terjadi di kubur. Sampai di situ perkataan beliau. Ya. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Jadi kita jangan sampai tidak percaya dengan peristiwa seperti ini. Memang hukum asalnya tidak ada. Kalau kita lihat di areal kuburan yang sangat luas, ya, kemudian kita gali satu persatu, ya mungkin tidak ada. Karena ini kondisi sifatnya insidental dan jarang terjadi. Tapi pernah terjadi. Nah itu masalah. Nah, pernah terjadi dari zaman ke zaman. Bisa jadi terjadi di Saudi Arabia. Ya, ketika Syekh bin Baz menjelaskan juga itu pernah terjadi di sana karena beliau mendapatkan info yang sahih, yang beliau percaya adanya orang yang bisa pernah melihat adanya siksa kubur itu dari orang-orang yang terpercaya. Nah, begitu juga kita di Indonesia. Andai kata ya kita lihat orang yang menyampaikan itu sepertinya orang yang bisa dipegang bicaranya, omongannya, dia orang yang amanah, dia orang yang takut kepada Allah, apalagi berita ini bukan dari satu orang. Ada beberapa orang yang melihat, atau banyak orang yang melihat. Kenapa kita tidak percaya? Selama memang itu berita yang sahih. Ya, berita yang benar, dan disampaikan oleh satu orang, atau beberapa orang, atau banyak orang, yang pernah mungkin bisa dengan izin Allah melihat sesuatu yang sebetulnya itu tidak bisa dilihat secara umum. Nah, gitu. Jadi, saya sampaikan masalah ini ya, karena berkaitan dengan adanya penolakan. Adanya sebagian dari kita, saudara kita ini, yang kadang-kadang mereka menolak. Tidak mungkin sama sekali. Kita nggak bisa mendengar. Bukankah Nabi mengatakan kita tidak bisa mendengar? Nah, gitu. Di hadis memang seperti itu ya. Karena kalau bisa mendengar atau bisa melihat misalnya, ini tentunya bisa membuka aib si mayit. Ya. Atau membongkar kesalahan-kesalahan mereka dan seterusnya. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, ini kita kembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, kenapa tidak? Ya. Jika Allah berkehendak, kenapa tidak? Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi menjelaskan. Lalu pernah juga terjadi di zaman sahabatnya dan zaman berikutnya. Jadi ini bukan sekali dua kali. Dan yang menceritakan ini pun bukan orang sembarangan, tapi para ulama. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa kita katakan kalau ada orang yang dia sempat juga mendengarkan berita ini dari berita-berita yang sahih, kemudian dituduh, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan ikut sunnah ini. Manhajnya menyimpang, manhajnya sesat.
Maka saya pertanyakan kepada Anda yang mengatakan demikian, apakah Al-Imam Ibnu Qayyim itu sesat? Apakah Al-Imam Ibnu Rajab itu sesat? Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sesat? Apakah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz itu sesat? Na'udzubillah min dzalik. Mereka para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan kita. Ya, yang dimana kita mengikuti manhaj salaf diantaranya dengan mengikuti apa yang mereka ajarkan kepada kita. Ya. Jadi demikian ya. Jamaah sekalian berbahagia, inilah yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Inti pembicaraan kita adalah masalah wudhu tadi. Wudhu, kemudian masalah orang yang tidak mau menolong orang yang berbuat zalim. Sehingga akhirnya dia mendapatkan siksa kubur. Berarti kita ingin terhindar dari siksa kubur, hendaknya kita berwudhu dengan benar, dan kita pun menolong. Jika kita ada kemampuan menolong dengan kedudukan, kekayaan, dengan kekuatan, maka itu kita lakukan. Kalau nggak bisa, maka dengan lisan kita. Kita mencegah dengan nasihat dan dakwah. Kalau nggak bisa juga, kita mengingkari kemungkaran, adanya kezoliman dengan hati kita. Itulah selemah-lemahnya iman, dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa kubur. Demikian ya, jamaah sekalian. Barangkali kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya. Sangat menarik sekali pembahasan kita sore atau malam hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan Ustadz. Mungkin Anda bacakan dulu yang di kolom chat ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Jazakallah khair atas ilmu yang telah diberikan Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika wudhu pada saat menghirup air ke hidung, hidung terasa sakit atau tidak bisa menghirup air ke hidung dengan baik karena keselak? Apakah boleh melakukannya secara tidak sempurna pada saat menghirup karena hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya? Barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, dianjurkan dengan sangat ya, kita istinsyak dan istinthar. Ya, ketika berwudu itu jangan sampai kita tidak melakukannya. Jadi setelah kita berniat ingin berwudu, kemudian kita ucapkan bismillah, kemudian kita mencuci kedua telapak tangan kita. Ya, kemudian kita menadah air di telapak tangan kanan. Satu saja ini. Kita sedikit air yang kita tadah ya, kemudian kita masukkan ke mulut ya untuk kumur-kumur, kemudian kita masukkan lagi ke atas. Dimasukkan ke atas untuk kita hirup, kemudian kita buang dengan tangan kiri kita. Nah, begitu caranya. Sekali lagi, cukup dengan air yang ditampung oleh telapak tangan kanan kita. Kemudian kita masukkan air itu ke dalam mulut untuk kumur-kumur, dan sisanya kita masukkan lagi ke dalam lubang hidung ini dan kita hirup air tersebut ya. Lalu kemudian kita buang lagi dengan tangan kiri kita. Nah, itu yang disyariatkan. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi, tentunya kalau kita sedang berpuasa, Rasul menyarankan kepada kita jangan bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung, karena dikhawatirkan air itu masuk ke dalam hidung dan sampai ke perut. Ya, jangan bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak sedang berpuasa, maka kita bisa ya, insya Allah bersungguh-sungguh memasukkan air itu ke dalam hidung kita, lalu kemudian setelah itu kita keluarkan kembali. Gitu caranya. Nah, barangkali mungkin karena kita belum terbiasa, ya sehingga kita mungkin mengalami sebagaimana yang ditanyakan tadi. Ya, barangkali. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita tidak merasa sesuatu yang aneh atau mengganggu ya. Nah, mungkin bisa dipelajari kembali bagaimana cara yang benar ya. Tapi insya Allah selama memang ada gangguan dan segala macam, maka tentunya kita bisa lakukan semampunya ya, semampunya insya Allah, dan itu sah, dan itu bisa kita lakukan insya Allah, tidak membatalkan wudhu. Ya, artinya kalau kita pun betul-betul seperti orang lain bersungguh-sungguh, karena Nabi mengatakan sungguh-sungguh ketika memasukkan air itu ke dalam hidung, kita hirupnya itu dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan apa saja yang ada dalam rongga hidung. Masya Allah, Islam luar biasa, menjaga kebersihan. Ya, untuk menjaga kebersihan. Ya, supaya nanti kita hirup air tersebut, lalu kita buang kembali, sehingga adanya mungkin ada debu atau kotoran yang ada di lubang hidung itu keluar semuanya.
Bahkan ada manfaat yang lain. Ya, terutama ketika kita bangun di waktu malam. Ketika kita bangun di waktu malam, ingin sholat tahajud, ya, kita juga mengupayakan untuk memasukkan air tadi ke dalam hidung, dihirup, kemudian dibuang. Dan itu bukan sekedar untuk kebersihan hidung saja, tapi Rasul mengatakan bahwa setan itu bertengger. Setan itu berada di lubang hidung kita, bertengger di situ. Untuk mengganggu kita, menjadikan kita malas untuk beribadah sholat malam tahajud. Maka lakukan ini salah satu cara untuk mengusir syaitan. Salah satu cara untuk mengusir syaitan yang mengganggu kita, menjadikan kita malas untuk sholat tahajud dan lain-lain. Jadi hendaknya ketika berwudu, terutama di waktu malam tadi, bukan sekedar untuk menghilangkan kotoran atau debu yang ada di lubang hidung, tapi juga kata Nabi SAW, syaitan itu bertengger. Kita nggak bisa melihat syaitannya. Tapi ini hadisnya sahih. Maka kita yakini ini bermanfaat dan insya Allah kalau kita melakukan dengan benar ya, maka syaitan pun tidak bisa mengganggu kita kembali. Ya, demikian. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuannya apabila memang sangat mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan berikut. Kemudian ada pertanyaan dari peserta yang ingin bertanya langsung dari Amerika, Ustadz. Tafadol, Umu Amar. Ya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya di hari ini. Ada 2 pertanyaan Ustadz kalau berkenan. Ya, silakan. Ya Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana bila di masa lalu ketika kita masih belajar di sekolah-sekolah dulu, kan diajarinnya salah ya Ustadz, tentang wudhu, khususnya tentang istinsyak itu. Jadi, apakah saat itu sholat-sholat kita tidak diterima ya Ustadz? Karena wudhunya tidak sempurna, bahkan kadang-kadang tangannya tidak basah Ustadz, karena masih kecil, asal-asalan aja. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah harus bertobat atau bagaimana? Kemudian, seperti tadi yang Ustadz jelaskan di halaman 53 tentang melalaikan waktu sholat, kemudian melalaikan sholatnya sehingga keluar di waktu sholat, tetapi tetap sholat. Nah, di situ berarti banyak dosanya ya Ustadz. Apakah memaksakan diri waktu sholat padahal udah keluar sholatnya itu dosa dan dosa meninggalkan sholat juga? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, wa iya. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang pertama, jamaah sekalian berbahagia, tentang istinsyak ya. Dan kalau dikaitkan dengan masa kecil kita, ya kita tahu bahwa sebelum kita baligh, sebelum kita mens atau haid bagi wanita, maka tentunya belum dicatat dosanya. Kalau tadi bicaranya bagaimana ketika masa kecil kita, kecilnya ini berapa tahun? Kalau dianggap andai kata itu sebelum mens, sebelum haid, ya barangkali masih TK, masih SD, dan belum baligh, ya tentunya tidak tercatat dosanya. Ya meskipun salah-salah. Ya, nah ini proses untuk bisa lebih baik lah ya insya Allah. Makanya seorang anak itu ketika berusia 7 tahun, diperintah untuk sholat. Ini dalam rangka melatih mereka agar jangan sampai salah nantinya. Dan ketika umur 10 tahun belum juga mendirikan sholat, maka dipukul. Dan sebetulnya mereka sholat pun tidak berdosa, tapi sampai dipukul ketika umur 10 tahun. Supaya apa? Supaya mereka disiplin nantinya, terdidik dan terbiasa, dan sudah paham bagaimana sholat yang benar. Ya. Nah, kalau berkaitan istinsyak tadi ternyata dilakukan mungkin setelah SMA, mungkin SMP ya. Artinya setelah mereka balik, setelah mens, setelah haid, atau mungkin ketika kuliah, atau mungkin setelah berumah tangga. Banyak juga kan orang-orang yang sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah punya anak sekalipun, ya ternyata masih keliru melakukannya. Maka gimana? Ya berarti kan dikatakan tadi wudhunya tidak sempurna. Nah, perhatikan jemaah sekalian, kalimat wudhu tidak sempurna dengan wudhu tidak sah. Kan beda. Kalau wudhu tidak sah, sengaja melakukan wudhu tidak sah, tentunya berdosa. Tapi kalau melakukan wudhu, tapi tidak sempurna, ini kan beda. Kalimatnya
Tidak sempurna berarti dia ini hanya sunnah saja. Yang wajib-wajib dia kerjakan, cuma ada wudhu yang sifatnya sunnah. Ya. Nah, ini hanya menyempurnakan saja dan sangat dianjurkan. Tentunya kalau andai kata pun ditinggalkan, tentu tetap wudhunya dianggap sah. Ya kan? Wudhunya dianggap sah. Karena cuma menyempurnakan saja, tidak sempurna. Beda dengan kalimatnya, bagaimana ini kalau meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika berwudhu. Contoh, mereka tidak membasuh mukanya. Jelas kan tidak sah. Dosa itu. Dan harus bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Meninggalkan membasuh kedua tangan sampai siku, tidak membasuh ya kepala atau yang lainnya. Yang sifatnya memang itu tidak boleh kita tinggalkan. Tapi kalau sifatnya hanya menyempurnakan wudhu, ya ini sifatnya sunnah dan sangat dianjurkan. Tentunya kalaupun ditinggalkan, tetap wudhunya dianggap sah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa istinsyak dan istinsar itu merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib. Ada memang pendapat seperti itu. Ya, kalau ditinggalkan maka tidak sah wudhunya. Seseorang yang tidak memasukkan air ke hidung kemudian tidak dibuang kembali, itu kata mereka tidak sah, wudhunya tidak sah. Itu pendapat sebagian ulama karena mereka mengatakan bahwa memasukkan air ke hidung dan kemudian dikeluarkan lagi itu rangkaian bagian dari membasuh muka. Itu bagian dari rangkaian membasuh muka. Muka itu bukan hanya begini saja, tapi juga termasuk bagian tadi memasukkan air. Itu pendapat mereka. Tapi pendapat mayoritas para ulama, jumhur, mengatakan itu hanya sunnah saja. Jadi hanya menyempurnakan. Berarti kalau sifatnya hanya menyempurnakan, kalaupun memang dulunya tidak dikerjakan, maka tetap wudhunya sah. Ya, demikian. Jadi kalau ditinggalkan yang wajib-wajibnya, tentunya tidak sah dan wajib untuk bertaubat. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan seseorang yang sholat tapi sudah di luar waktunya. Ya, zuhur sudah selesai dan masuk waktu asar. Dia baru sholat zuhurnya di waktu asar. Apakah dia berdosa? Iya. Kalau seandainya dia sengaja mengundur-ngundur waktu sholat dan ketika dia asar baru dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah karena ada unsur kesengajaan. Dia kerjakan di waktu asar zuhurnya, tidak sah. Ya, yang boleh itu dikerjakan di waktu asar, mengerjakan sholat zuhur, kalau kita tertidur, itu boleh. Dan itu tidak berdosa. Karena kita punya alasan yang kuat. Dan Nabi mengatakan itu tidak berdosa. Karena dia tertidur, bukan sengaja untuk tidur, sampai bablas ya, sampai asar lewat. Ya bukan begitu. Tapi betul-betul dia tertidur nyenyak dan tidak bisa bangun. Maka tidak berdosa, tapi dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur di waktu asar ketika dia terbangun. Barangkali begini, seseorang yang tidurnya jam 11. Ini contoh saja ya. Jam 11 tidurnya, kemudian bangun-bangun jam berapa? Jam 4 sore. Andai kata nih, seperti ini. Capeknya luar biasa dia. Jam 11 tidur, bangun jam 4 sore. Dan betul-betul dia tertidur, maka jam 4 sore itulah dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian baru mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tertidur, tidak sengaja. Atau yang kedua, karena orang itu lupa. Ya, lupa juga tidak sengaja kan. Mungkin dia banyak sekali aktivitasnya, tiba-tiba dia lupa sampai asar. Astagfirullah, belum sholat zuhur ini. Maka dia tidak berdosa. Artinya sifatnya kalau tidak sengaja itu kan karena di luar kendali dia barangkali sehingga dia terlupakan. Kalau tertidur dan lupa sehingga sholatnya di akhir artinya sudah lewat dari waktu sholatnya, maka itu diperbolehkan dan dia wajib untuk segera sholat. Mengerjakan zuhur dulu, baru asar setelah itu. Ya. Tapi kalau sengaja tadi, kita katakan sengaja, tidak bermanfaat. Ya, tidak bisa dia mengerjakan zuhur di waktu asar, dan itu sholatnya tidak sah. Kalau sengaja memundur-mundurkan, sengaja dia kerjakan di luar waktu sholat, sebagaimana ya kisah yang kita sampaikan tadi. Ya, dan makanya sholatnya pun tidak sah, berarti dia berdosa, sengaja untuk mengerjakan sholat tidak pada waktunya.
Nah, tadi bedakan ya, apakah ini sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia tertidur atau lupa, maka dia tidak berdosa, tapi wajib untuk mengerjakan zuhur tadi misalnya di waktu asar. Tapi kalau seandainya dia sengaja meninggalkannya karena mungkin dia ya bermain-main, bersenda gurau, ya sengaja sifatnya. Dia ingat, tapi dia nggak mau. Nanti sajalah. Nah, ini akhirnya dia kerjakan zuhur di waktu asar. Nah, itu tidak sah. Percuma saja dia mengerjakan. Nah, orang seperti ini ya tentunya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan siksa. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Ya, silakan. Ya Ustadz, ini pertanyaan dari Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila dalam satu grup ada seseorang yang men-share link video. Videonya sebenarnya animasi tentang masjid Ustadz, keindahan masjid. Tetapi animasi ini dibuat oleh Ustadz yang membolehkan mengucapkan hari Natal bagi seorang Muslim, Ustadz. Kemudian karena dirasa ini tidak benar, dijaprilah sister atau teman yang men-share ini. Tetapi jawabannya tidak apa-apa, itu kan cuma masjid. Kemudian malah akhirnya jadi buruk diskusinya, dan yang menjapri ini akhirnya menyesal melakukan itu. Padahal itu sebenarnya suatu kezoliman. Apakah penyesalan ini jadi dosa, Ustadz? Karena sebenarnya sudah melakukan memperingati kezoliman karena ini di grup, dampaknya luar biasa. Tetapi justru dianya yang merasa disudutkan oleh yang men-share itu. Jadi akhirnya jadi menyesal. Apakah itu benar sikapnya, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Iya, jamaah sekalian berbahagia. Yang namanya dakwah itu pasti ada konsekuensi ya. Dimanapun kita berdakwah, kita amar ma'ruf, nahi mungkar. Menyampaikan, mengajak orang untuk supaya benar, ya, menghimbau mereka, mengajak mereka, menasihati mereka, mendakwahi mereka. Ayo kita kerjakan sesuai syariat. Atau melarang suatu kemungkaran. Siap-siap akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Dan contoh yang terbaik siapa sih? Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik di muka bumi. Beliau sudah dengan cara yang terbaik. Bahasa retorikanya, dengan dalilnya, dengan hujahnya, dengan wahyunya, dengan mukjizatnya. Tapi ternyata ada saja yang tidak suka dengan apa yang beliau sampaikan. Tidak percaya bahkan. Tidak mengimani bahkan. Bahkan menuduh dengan tuduhan celaan-celaan caci maki yang luar biasa. Padahal beliau manusia yang sedikit dosanya, maksum, terpelihara dari kesalahan, dan sudah diampuni semua dosanya. Sudah jelas surganya, sudah jelas nikmat kuburnya, sudah jelas husnul khatimahnya. Jadi jangan kita terlalu membawa perasaan lah, baper ya, pakai perasaan gitu ketika kita menghadapi kondisi seperti tadi maupun yang lain. Biasa saja. Artinya kalau memang suatu hal itu suatu hal yang salah ya, jelas-jelas salah, andai kata ini salah, menyelisih syariat, kemudian orang yang diingatkan itu nggak terima, marah sama kita karena kita mengingatkan sesuatu, ya sudah, nggak masalah. Ya, kita jangan merasa kayaknya saya menzolimi orang itu. Tidak menzolimi orang itu, asalkan memang cara kita memberitahunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang sopan, ya, dengan cara yang elegan, dengan bahasa yang tidak menyakiti. Karena ini bahasa yang ada di grup ya. Ya tentunya dia merasa dipermalukan. Dia merasa dipermalukan. Dan kita juga tidak bisa untuk memberitahunya secara japri saja, nggak bisa. Karena dia sudah terlanjur mengirimkan ke grup dan dibaca oleh orang banyak. Maka kita harus memperbaikinya juga di situ. Selain japri juga di situ. Supaya apa yang dia kirimkan ini bisa dihapus ya, atau delete, atau mungkin dia memberitahu, mohon maaf ya, saya salah kirim. Saya salah, tidak paham tentang apa yang saya kirim. Jadi konsekuensinya kita ketika
meluruskan orang lain yang sedang berbuat kesalahan, kemudian yang diluruskan tidak terima, marah kepada kita, maka kita jangan sampai baper. Biasa saja. Ya gimana? Kan kita bukan pemberi hidayah. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, ya sudah gimana? Kita doakan saja ya. Kita japri lagi, kita jelaskan mohon maaf. Tentunya dengan cara-cara yang elegan, insya Allah kita tidak tergolong orang yang zalim. Yang penting caranya. Dan kita menyampaikan dengan ilmu. Berdasarkan hujjah, argumen yang sangat kuat. Dia terima, gak terima, bukan urusan kita. Karena pemberi hidayah bukan kita. Pemberi hidayah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi kalau kita memberitahunya di grup atau dengan japri, ternyata dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang sangat mempermalukan dia gitu misalnya ya. Tentunya mungkin cara seperti ini nggak bisa dibenarkan. Ya, marah besar dia. Ya, karena bukan hanya dia diluruskan kesalahan, tapi caranya kita juga salah. Ya, maka kita upayakanlah. Dakwah dia berat jamaah sekalian. Dakwah itu berat sekali. Berat untuk kita sampaikan dengan cara-cara, karena kita juga dengan keterbatasan kita. Terkadang kita benar, terkadang kita salah dalam metode menyampaikan. Makanya belajar retorika dalam menyampaikan dakwah itu penting sekali. Bukan ilmu saja yang kita pahami, ilmunya benar, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Tapi juga caranya, bagaimana retorikanya. Mudah-mudahan dengan cara kita ini ternyata menjadi sebab orang itu mau menerima. Banyak sekali orang yang mau menerima dakwah kita dengan sebab caranya kita. Ya, tapi banyak juga orang yang tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan karena caranya kita juga. Jadi ini bisa apa? Bisa merusak citra sunnah, citra dakwah sunnah. Atau merusak citra dakwah Islam. Ketika cara kita tidak elegan. Mungkin ilmunya ada, Masya Allah. Tapi kita nggak sabaran. Mudah memberikan caci maki, celaan, hinaan, menjatuhkan kehormatan manusia. Ya, kita fitnah di macam-macam di masyarakat. Ya Allah, luar biasa. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, menyampaikan dengan cara yang baik, dengan ilmu yang hujah, dengan argumen yang kuat, ternyata kita juga sudah doakan dia, ya kita sampaikan sebaik mungkin dengan kesabaran, masih juga dia tidak mau menerima, maka tidak masalah. Itu konsekuensi dimanapun kita berdakwah. Ya. Dan Allah tidak menuntut kepada kita untuk wajib berhasil. Allah tidak mengatakan kita wajib berhasil dalam dakwah. Tidak. Allah hanya menuntut kita berdakwah. Adapun hasilnya, Allah tidak tuntut kepada kita. Hasil itu milik Allah, bukan milik kita. Berhasilnya dakwah kita itu kapan? Ketika kita berhasil menyampaikan. Itulah keberhasilan dakwah. Letak keberhasilan dakwah itu adalah ketika kita berhasil menyampaikan. Itulah letak keberhasilan dakwah kita. Bukan orang banyak yang hadir, ya, banyak orang, ribuan orang yang hadir. Itu bukan menunjukkan keberhasilan dakwah. Apa artinya orang banyak yang hadir, tapi mereka ternyata menolak. Mereka nggak terima. Ya, tapi berhasilnya dakwah itu adalah ketika kita sudah menyampaikan. Adapun mereka terima, tidak diterima, itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah. Maka perkuat kesabarannya dan perkuat kelembutan. Perbanyak lembut dalam berdakwah, kemudian sabar dalam berdakwah, kemudian ilmunya harus benar, dan kemudian retorika kita juga, cara berbicara kita, atau cara menulis kita di grup WhatsApp, jangan sampai dengan bahasa-bahasa yang dikhawatirkan nanti menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas pertanyaan dari Amerika. Berikutnya kembali ke pertanyaan yang ada di chat Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Bismillah. Izin bertanya, bagaimana kalau seorang perempuan memaksa ingin ikut mengantarkan jenazah keluarganya, entah itu orang tuanya atau saudara kandung yang meninggal. Seperti yang disebutkan, seorang perempuan tidak disyariatkan ikut mengantarkan jenazah, padahal seorang dari suami atau keluarga yang lainnya sudah melarang untuk ikut mengantarkan. Apakah berdosa atau bagaimana, Ustaz? Iya, barakallahu fiik.
Eh, Wanita tadi sudah dijelaskan ya, Rasul melarang untuk mereka mengantarkan jenazah ke kuburan. Kalau mereka memaksa juga, ya tentunya mereka punya suami, ya mereka punya ayah, atau mereka punya anak yang tentunya nanti bisa mencegah perbuatan mereka. Ya, bukankah suami itu bertanggung jawab kepada istrinya? Ya, kalau suami membiarkan saja, ya tentunya suami bisa berdosa. Ya, ketika mungkin si wanita ini ingin mengantarkan jenazah orang tuanya, memaksa tetap ingin mengantar jenazah orang tuanya, dan suaminya tahu, dan suami membiarkan saja. Nah, ini tentunya bisa berdampak negatif ya, buruk sekali. Atau mungkin ada seorang wanita ingin mengantarkan jenazah suaminya sampai ke kuburan, dan orang tuanya tahu, orang tuanya diam saja. Nah, ini nggak boleh juga. Artinya kalau ada orang-orang yang punya kekuatan untuk menghalangi si wanita tersebut, maka mereka berusaha keraslah untuk menghalangi. Ya, kalau perlu dengan fisik, kalau dengan omongan tidak bisa, dengan fisik juga tidak masalah. Artinya mereka dihalangi. Tidak boleh, tidak boleh. Dia memaksa-maksa, tidak boleh. Karena Rasul melarang. Ya, meskipun ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi makruh di sini sesuatu yang dibenci. Tidak sampai jatuhnya haram, tapi makruh yang dibenci. Nah, kita juga sebagai muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang dibenci. Makruh ya. Ya, apalagi haram. Yang makruh saja sebetulnya setiap muslim itu hendaknya meninggalkan. Allah tidak menyukainya, Rasul tidak menyukainya. Ya, meskipun tidak jatuh kepada haram tapi makruh. Ini andai kata kita mengambil hukumnya makruh. Ya, tetap saja kita tinggalkan. Apalagi kalau seandainya kita mengambil hukumnya ini haram. Ya, nah jadi berusaha keras untuk menghalanginya, berikan pencerahan. Karena banyak orang yang tidak paham, banyak sekali. Yang ikhwan maupun akhwat. Yang sudah berhijrah pun kepada sunnah, banyak juga yang tidak paham. Karena ini suatu perkara yang memang jarang dilakukan atau jarang dibahas. Ya. Berikan dalilnya, ya insya Allah di buku-buku banyak penjelasannya, atau di Google juga ada bagaimana penjelasan dari para ulama, karena hadisnya sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mewakili para sahabat wanita yang lain. Kami, kata Ummu Atiyah, kami dilarang para wanita ini oleh Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Kami dilarang. Ya, kenapa ada wanita di zaman sekarang memaksakan dirinya? Ya, pertama menyelisihi perintah Rasul. Ya, yang kedua dikhawatirkan nanti mereka tidak bisa menahan perasaannya, lalu mereka mungkin pingsan di situ, mungkin mereka juga nangis histeris, mungkin juga mereka meratap, ya, atau mungkin yang ketiga yaitu bercampur baur, ya, ikhtilat terjadi, bercampur baur antara laki-laki dengan wanita di kuburan, tempat yang sempit dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini bisa saling memandang satu sama lain. Apalagi wanitanya cantik juga. Nah, ini bisa terfitnah bagi laki-laki. Ya, bukan di situ tempatnya mereka. Jadi gimana Ustadz? Saya kan pengen ngeliat juga proses pengurusan jenazah. Gampang. Di zaman sekarang nggak seperti zaman dahulu. Anda tetap nonton di handphone saja. Nanti mungkin ada orang yang mengambil gambarnya, videonya, atau fotonya. Pada saat itu, wanita juga bisa melihat langsung bagaimana prosesnya, pengurusan jenazah bapaknya atau suaminya. Tapi mereka tidak berada di situ. Dari rumah mereka bisa melihat, ya, menonton videonya dari handphonenya masing-masing. Karena memang ada orang yang diminta untuk memvideokannya. Jadi ada alternatif yang lain, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan yang menarik Ustadz dari Jerman. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya, untuk sholat asar atau zuhur atau maghrib digabung ke isya karena anak saya sekolah baru pulang jam 6:30 sampai rumah. 6:30 waktu Eropa Ustadz. Dan sudah masuk waktu isya pada saat tersebut. Apakah niatnya sholat fardu atau qadha? Jazakallahu khairan. Zuhur, asar, maghrib.
Iya, sepertinya begitu, Ustaz. Sholat asar atau zuhur, tidak ada koma, ya, sepertinya koma, Ustaz. Maghrib digabung ke isya. Ya, subhanallah. Kalau seandainya itu dilakukan tanpa ada uzur, tentunya berdosa ya. Nggak bisa, tidak sah. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dalilnya. Di surah An-Nisa. An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu, kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya salat itu merupakan ya perkara yang diwajibkan oleh Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kapan waktunya salat tersebut? Nggak boleh di luar waktu salat. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang diwajibkan kepada orang-orang beriman. Orang beriman diwajibkan salat pada waktunya yang telah Allah tentukan. Ya, tidak bisa kita salat zuhur, ya kemudian atau mungkin asar, ya dan maghrib sekaligus kita kerjakan di waktu isya. Nggak boleh. Itu tidak sah salatnya. Kecuali kalau ada uzur. Apa uzur itu? Barangkali dia tertidur. Dari zuhur tertidur sampai asar sampai maghrib. Bangun-bangun pas isya. Tidak ada yang membangunkan dia. Barangkali mungkin bablas seperti itu ya. Atau lupa tadi. Lupa, sebabnya lupa. Karena di hadis Rasul menyebutkan cuma dua. Lupa atau tertidur. Itu boleh. Maka pada waktu ingat, langsung segera dikerjakan semuanya. Pada waktu dia bangun dari tidur, maka dikerjakan semuanya di waktu isya. Ya, tapi kalau bukan tertidur, bukan lupa, sengaja meninggalkannya tanpa ada udzur, maka tidak sah sholatnya. Ya, digabung dengan cara seperti itu. Zuhur, asar, dan maghrib di waktu isya. Tanpa ada udzur. Ya, sekali lagi, udzurnya apa? Kalau lupa atau tertidur. Ya. Atau misalnya orang yang musafir. Ya. Bagi orang yang musafir, boleh saja dia menggabungkan maghrib di waktu isya. Ya, maghrib dan isya digabungkan di waktu isya. Itu bisa. Ya, maghrib dan isya bisa digabungkan di waktu isya karena memang dia ada perjalanan safar, ya mungkin memberatkan bagi dia, bisa untuk jamak dan qasar. Ya, karena musafir. Ya, maghrib dan isya. Tapi kalau zuhur itu jauh sekali. Zuhur juga, asar juga, maghrib juga dikerjakan di waktu isya. Tanpa ada udzur, tanpa ada sebab yang kuat, seperti lupa atau tertidur, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu wajib dikerjakan kembali kepada hukum asalnya di waktunya. Bukan di luar waktu. Di luar waktu itu hanya boleh kalau lupa atau tertidur. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, ada sedikit tambahan, Ustaz. Menurut penanya, uzurnya itu apakah sekolah itu termasuk uzur melaksanakan sekolah gitu, dan karena memang tidak ada juga tempat untuk sholat di sekolahnya, Ustaz, itu dan baru selesai dalam waktu isya itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Itu bukan uzur. Mohon maaf ya, itu bukan uzur syar'i yang bisa dibenarkan. Ya, maka tidak sah dan berdosa. Tentunya kita ada waktu lah, insya Allah bisa minta izin sebentar. Zuhur kan tidak lama, mungkin 5 menit di waktunya. Asar mungkin 5 menit di waktunya. Maghrib 5 menit di waktunya. Bisa insya Allah kan, kita bisa minta izin, saya muslim, anak muslim, I'm muslim. Ya, kita minta izin, saya muslim dan saya diperintah oleh Tuhan, oleh Allah untuk beribadah. Ya, kita minta waktu 5 menit saja, insya Allah bisa ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat yang sudah diwajibkan bagi orang yang sudah balik, sudah mes, sudah haid. Dan insya Allah dengan lobby-lobby kita dan pembicaraan kita, ya, insya Allah kita diizinkan untuk bisa beribadah tepat pada waktunya. Demikian. Allah. Jazakumullah khairan, Ustadz, atas jawabannya. Ana bertanya dulu, Ustadz, apakah masih ada waktu tersisa untuk jawab pertanyaan yang masih ada ini, Ustadz? Ya, silakan dibacakan. Oh, tafadhol, Ustadz, syukran. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, kadang kita suka bermudah-mudah dalam menjama sholat karena kesibukan atau lainnya,
yang tidak dalam uzur syar'i. Apakah ini terhitung meninggalkan sholat pada waktunya, Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Ya, bagusnya diberikan contoh ya, seperti apa itu. Contoh dalam kondisi tidak uzur syar'i. Kita boleh menjamak ya, jemaah sekalian. Menjamak sholat, boleh. Ketika musafir maupun tidak musafir. Kecuali qasar. Qasar tuh nggak boleh kecuali kalau musafir. Qasar tuh artinya meringkas. Ya. Zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Itu boleh bagi musafir. Di qasar namanya. Tapi kalau di jamak itu ada menggabungkan. Menggabungkan zuhur dan asar, atau menggabungkan maghrib dan isya. Nah, menggabungkan ini, jamak hukumnya, itu boleh bagi musafir, boleh juga bagi orang yang bukan musafir. Ya. Nah, bagi musafir, tentunya kita paham, mereka itu dengan kesibukannya, dengan perjalanannya, dan lain-lain, ya tentunya kita paham, ini ada uzur syar'i, mereka boleh menjamak dan qasar. Ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dan itu dikerjakan di waktu zuhur, 2-2. Ya, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Atau mungkin dikerjakan zuhurnya di waktu asar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Bisa dijamak dan disingkat ya, 2-2. Tapi bagi orang yang bukan musafir, ya, mereka pun boleh untuk menjamak, tapi tidak boleh mengqasar. Dan menjamaknya mereka ini sekali waktu. Sekali waktu, bukan setiap hari. Nggak boleh setiap hari. 4 rakaat zuhur digabung dengan 4 rakaat asar. Setiap hari digabung. Di waktu zuhur atau di waktu asar. Nggak boleh. Atau 3 rakaat maghrib digabung dengan 4 rakaat isya. Ya. Setiap hari digabung. Nggak boleh. Ya, tapi kalau sewaktu-waktu ketika memang ada kebutuhan, ada uzur, maka diperbolehkan. Contohnya siapa? Contohnya misalnya seperti seorang dokter. Ya, seorang dokter yang memang ingin mengoperasi pasien, dan pasien ini operasinya butuh waktu mungkin sampai 4 jam, sampai 5 jam misalnya. Ya, dan tidak bisa kurang dari itu. Nah, itu bisa dijamak nanti, zuhur dan asarnya. Karena ada kebutuhan untuk mengoperasi pasien. Ya. Atau mungkin misalnya kita di dalam perjalanan, di dalam kota ini, bukan keluar kota ya, bukan musafir, tapi macet total. Tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kita tidak bisa sholat. Nah, ini andai kata seperti itu, maka bisa dijamak. Allah Maha mengetahui apa kesulitan kita. Ya, Islam itu agama yang mudah. Islam agama yang sangat mudah. Tapi jangan dimudah-mudahkan oleh kita. Jangan dimudah-mudahkan ya oleh kita. Tapi selama memang ada kebutuhan, ya, apalagi ada uzur yang betul-betul sangat, ya tentunya diperbolehkan untuk jamak, meskipun bukan musafir tadi. Ya, contoh tadi seperti seorang dokter ingin mengoperasi pasien. Atau misal tadi mungkin macet parah sekali di jalanan, di dalam kota ya, kita nggak bisa sholat sama sekali, boleh digabung saja di jamak ya. Atau barangkali kita ingin menolong orang yang sedang mungkin menyelamatkan jiwa seseorang. Ini contoh yang lain. Barangkali orang tuh ada tabrakan mobil di jalanan, ya, dan ini sampai berdarah begitu banyak, dan kita butuh membantu mereka, sampai sholat pun terlewatkan. Zuhur terlewatkan sampai masuk asar. Nah, itu boleh kita menjamak. Ya, ada uzur. Jadi lupa, tertidur, atau uzur-uzur seperti ini diperbolehkan untuk dijamak nanti. Ya, dijamak dengan sholat berikutnya. Karena kita ingin menyelamatkan orang. Karena mereka begitu banyak yang kita saksikan akibat dari tabrakan yang dahsyat, perlu ditolong segera untuk menyelamatkan jiwa mereka. Kita angkat mereka, kita bawa ke rumah sakit segala macam, sehingga mengakibatkan waktunya habis zuhur. Nah, itu boleh kita jamak sekali waktu. Ya. Tapi bukan setiap hari. Nah, kalau setiap hari tentunya berdosa ya. Demikian. Selama ada uzur, selama ada kebutuhan, ya selama ada kemaslahatan, maka boleh untuk jamak bagi musafir maupun yang bukan musafir. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal
gigi palsunya belum dilepas, Ustaz. Ya. Idealnya gigi palsu itu kalau bisa dilepas, maka dilepas. Andai kata bisa dilepas. Ya, terkadang juga ada yang tidak bisa dilepas karena saking kerasnya sudah kaku dia, udah lama. Biasanya kalau baru meninggal, biasanya lebih mudah untuk melepaskan gigi palsu. Karena gigi palsu ini memang bisa dilepas, bisa dipasang ya. Berbeda dengan gigi palsu yang sifatnya ditanam. Kalau ditanam itu nggak bisa diangkat-angkat lagi, karena sudah ditanam ya. Ditanam, modelnya itu ditanam istilahnya. Tapi kalau memang gigi palsu yang biasa bisa dilepas, pasang lagi, lepas lagi, pasang lagi, nah ini bisa dilepas. Lepaskan saja kalau memang masih bisa dilepas di awal-awal waktu ketika selesai dicabutnya nyawa oleh malaikatul maut. Kita cabut, lepaskan gigi palsunya kalau memang bisa. Tapi kalau memang nggak bisa pun nggak masalah. Ya, kalaupun tidak bisa, barangkali keras, udah lama, udah kaku, maka tidak masalah. Biarkan saja. Selama itu memang bisa dilepas, dilepas. Ya, apalagi kalau seandainya gigi palsunya dari emas. Andai kata gigi palsunya dari emas, wah ini berharga, menjadi harta waris. Ya, laki-laki kan nggak boleh, tapi perempuan boleh untuk memakai emas ya sebagai perhiasan. Gigi palsu dari emas, barangkali karena kayanya luar biasa. Nah, maka ini tentunya sangat ditekankan untuk dikeluarkan gigi palsu itu, karena ini harta waris ya untuk kebutuhan ahli waris ya. Tapi sekali lagi kalau memang bisa dilepas, tapi kalau memang tidak bisa dan menyakitkan dan bisa menimbulkan mudarat bagi si mayit karena sudah kaku, sudah keras, ya sudah, berarti kita tidak masalah untuk tidak melepaskan gigi palsu tersebut. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan tersebut. Sepertinya ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Terkait meninggalkan sholat saat walimah urs, acara dari pukul 11 sampai dengan malam karena acara di rumah. Karena tamu masih banyak, pengantin wanita sholat zuhur dijama dengan sholat asyar. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakallah khairan. Sepertinya nyambung dengan yang tadi, Ustadz. Iya, jamaah sekalian berbahagia, ya. Ini masalahnya pesta pernikahan. Kenapa sih kok bisa lama-lama banget ya? Padahal kan sebetulnya 2 jam cukup lah, ya. Kadang-kadang lama ini mungkin di rumah ya. Kalau di gedung-gedung itu kan karena ada sewa kan mahal. Dan biasanya cukup 2 jam saja. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Sampai kita menghabiskan waktu yang sangat panjang sekali untuk acara pesta pernikahan. Karena masih ada waktu-waktu kita yang lain yang mesti kita kerjakan, aktivitas yang lain. Apalagi sampai ibadah pun kita korbankan. Ini tidak sesuai syariat. Ya. Kalau mau diadakan pesta perkawinan, walimatul urs, ya silakan. Ini sesuai sunnah. Rasul menganjurkan kita untuk mengadakan pesta. Ya, sesuai kemampuan. Pesta di rumah, apa di pesta di gedung, ya tempat-tempat yang kita undang orang-orang untuk menghadiri acara pesta perkawinan. Tapi jangan lama-lama. Karena habis waktu untuk hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ya, kita seorang muslim itu seharusnya menjadi orang yang sangat pelit dengan waktu. Itu muslim yang sejati, itu muslim yang bertakwa, itu muslim yang soleh dan soleha. Dia pelit dengan waktunya. Dia ingin memanfaatkan waktu yang ada itu untuk hal yang baik, yang bisa mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram dan yang makruh dan syubhat. Ya. Tapi di sini terkadang ada kaum muslimin ya, dia menghabiskan waktu dari pagi sampai malam. Tambah lagi ada musik-musiknya, ada penyanyi dangdutnya, ada organ tunggalnya, ya Allah. Tambah lagi dosanya begitu banyak. Ya, begitu lama dia acara pernikahan ini sampai malam, dan ini dosa. Ya, dosa kenapa? Sampai dia meninggalkan sholatnya. Pada waktunya dia tinggalkan. Kemudian dia jamak sholatnya, tidak boleh. Ya, zuhur dan asar dia jamak demi untuk acara pernikahan. Dia tinggalkan sholat pada waktunya. Bahkan yang anehnya lagi apa? Sholatnya itu
dan acara perkawinannya itu di gedung yang sama. Di masjid, di bawahnya aula, ruang serbaguna, di atasnya masjid. Terkadang ada orang yang meninggalkan. Si laki-laki ini nggak naik ke atas. Padahal satu gedung yang sama, di bawahnya aula, ya gedung ruang serbaguna, masjid namanya, ruang serbaguna. Di atasnya masjid, tinggal naik lift atau naik tangga. Tapi mereka tidak mengerjakan sholat zuhur pada waktunya. Nanti dijamak saja di waktu asar. Nggak boleh. Begitu juga wanitanya, karena merasa ini bedak-bedaknya mungkin ya, lipstiknya segala macam, takutnya nanti bisa hilang ya, sehingga mereka tidak mau untuk sholat zuhur pada waktunya, lalu mereka gabung dengan asar. Tidak boleh. Itu bukan uzur. Ya, mohon maaf ya, bukan uzur yang bisa dibenarkan sehingga mereka menjamak sholat. Ini banyak kita saksikan. Kaum muslimin yang sembarangan atau bermudah-mudahan dalam menjamak sholat. Padahal itu sebetulnya bukan diperkenankan untuk menjamak. Bahkan yang terjadi, na'udzubillah, acara pesta perkawinannya di gedung. Gedung itu bersatu dengan masjid. Di bawahnya gedung, atasnya masjid. Ya, atau mungkin gedung itu berada di samping masjid, pas samping masjid. Tidak juga si laki-lakinya ke masjid, tidak juga wanitanya mengerjakan sholat. Kenapa? Karena semata-mata si wanita ini merasa ya banyaklah hiasan-hiasannya yang akan dibongkar kembali. Anda bisa wudhu sebelum berhias. Kan bisa. Wudhu sebelum berhias. Sehingga wudhu itu tetap ada dan bisa melakukan sholat pada waktunya. Tapi kan batal Pak Ustadz. Nah kalau batal wudhu lagi. Jangan sampai mengorbankan sholat. Karena itu bukan uzur yang sangat berat gitu ya. Enggak. Ya gampang, ringan. Bahkan ajak itu orang-orang yang menghadiri acara perkawinan, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Bagi wanita mungkin tidak ke masjid, silakan. Ya, bagi tamu-tamu tunggu sebentar. Pengantin lagi sholat. Itu syiar, itu dakwah. Tamu-tamu berharap tunggu sebentar. Mungkin ada tamu-tamu yang kafir, non-muslim. Sebentar ya, mungkin 10 menit. Barangkali pengantinnya lagi sholat. Masya Allah mereka lihat. Lagi jadi pengantin saja mereka tidak mau meninggalkan ibadah yang Allah wajibkan. Ini syiar, ini dakwah. Mereka melihat bagaimana kita, komitmen kita, keistiqomahan kita, ya, berpegang teguh dengan agama kita. Ingat firman Allah tadi di surah An-Nisa 103 ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan perkara yang diwajibkan bagi orang-orang beriman pada waktu yang telah Allah tentukan. Nggak boleh sembarangan. Meskipun tadi saya katakan, boleh menjamak ketika ini, boleh kita qashar ketika ini. Tapi ini kan semua namanya uzur. Uzur syar'i, ada alasan yang kuat. Ya, menolong orang yang tertabrak, mungkin dokter menangani pasien misalnya. Ya, tapi ini kan bukan uzur yang sangat berat. Bisa kok, masih bisa sholat. Jangan kita korbankan sholat untuk hal-hal yang sepele seperti ini. Makanya nikah jangan lama-lama pestanya. Menghabiskan waktu, hal yang sia-sia begitu lama, ngobrol sana, ngobrol sini barangkali, dengan musiknya, dengan tariannya, mungkin dengan vokalisnya, seorang wanita, dangdutan lagi. Na'udzubillah. Jangan lama-lama. Cukup sebentar 2 jam barangkali sebagaimana yang ada di gedung-gedung itu, atau mungkin 1 jam atau 2 jam, cukup ya. Ya, jadi kita jangan menyepelekan syariat, justru kita harus mendahulukan syariat di atas segala-galanya. Jangan mengedepankan hawa nafsu, jangan mengedepankan perasaan, jangan mengedepankan logika kita, tapi syariat nomor 1. Ya, karena hidup kita bukan untuk main-main. Hidup kita bukan untuk sembarangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, demikian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan kita menjadi lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas nasihat ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Mudah-mudahan kami bisa memahaminya, mendalaminya, dan kemudian mengamalkannya. Dan Ustadz mendapatkan amal ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmu yang telah diberikan ini, Ustadz. Dan kami memohon maaf kepada para peserta apabila dalam pelaksanaan kajian ini ada kekurangan dari kami, karena sebetulnya kekurangan itu berasal dari makhluk, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian berikutnya bersama Bumiku Mengaji. Dan sekali lagi Aina ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas semua peserta, khususnya peserta yang telah hadir di seluruh penjuru bumi ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Ana tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.